Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. teman-teman. Sesuai dengan schedule, malam ini kita ada kegiatan untuk coaching papercraft dengan konsep dari kita untuk kita. Untuk malam ini kita udah ada kedatangan ini nih, teman kita nih, senior saya juga, mentor saya juga, Kang Faisal Azad dari Bandung. Jadi beliau sebenarnya udah lama banget nih gabung sama Perikertas. Yang saya infokan, Kang Fai hari ini mau coba kasih sedikit sharing tips dan cara untuk mendesain papercraft. Nah, uniknya ini Kang Fai ini beda nih sama teman-teman desainer lainnya nih. Kang Fai kalau ngedesain nggak pakai 3D. Itu yang bikin agak beda nih sama teman-teman kita yang lain, desain lain. Yang lain kan pakai 3D Max, pakai SketchUp, pakai Blender, ada yang pakai Rhino. Kalau Kang Fai langsung di Corel ya Kang Fai ya. Oke Kang Fai, mungkin kita bisa mulai aja kali ya untuk sesi coachingnya. Thank you. Assalamualaikum. Saya nama aslinya Faisal Azad, Muhammad Faisal Azad. Kemarin waktu di Bandung juga ada yang nanyain kenapa namanya salazad.com. Ternyata itu adalah singkatan dari nama saya. Oke, saya dari Bandung, kerjanya desainer, graphic designer sama fashion designer. Dari desainer ini benar-benar menunjang sama Paper Toy. Pas saat saya bikin packaging dari Paper Toy sendiri, banyak pengetahuan yang saya dapat beda sama kalau misalnya saya cuma desainer doang dari kertas atau gimana-gimana gitu. Awal mula saya bikin Paper Toy itu waktu itu booming-boomingnya Urban Toy yang dari vinil, karena harganya mahal, cari-cari yang lain, dapatnya dua yang pertama saya bikin Astro Boy, itu masih rumit. Ternyata saya orangnya nggak bisa bikin yang rumit-rumit. Baru dari situ masuk ke komunitas Nice Paper Toy, sama masuk ke Peri. Dari situ baru berkembang, jalan-jalan bikin buku, sempet gabung pameran bareng, sempet vakum juga, mulai balik lagi pas kemarin, mulai lagi ya sampai sekarang sih. Kalau boleh tahu ini Corel berapa Kang ya, Kang Fai? Ini Ini kita pakai Corel X7. X7 ya? Nah, Oke. nanti untuk penerangan softwarenya ada saya kasih tahu. Oke, ya, siap. Ini sih untuk kertas. Kan seperti saya Paper Toy, Mas Rizky hobi papercraft ya, paper hobby craft. Mas Julius paper replika, semua kan pakai paper. Kayaknya kalau misalnya kita nggak mempelajari tentang kertas sendiri, kayaknya sayang gitu, rugi ya, karena paper itu kan media utama dari hasil yang kita kerjain. Kemarin aja sempat saya dapat link dari Randy kalau nggak salah, ada modifikasi dari papercraft yang bisa di slide gitu. Terus ada yang paper puppet, pokoknya banyak banget sebenarnya untuk dari kertas ini dieksplorasi. Mulai dari lipat sama lem aja kan ada trik-trik sendiri, belum lagi gulung, sistem layer. Saya yang layer itu yang Riok Ponorogo dulu, itu ada layer, jadi burung merak untuk ke belakangnya dipanduin sama paper toy. Terus dari yang gulung, paper quilling kayak gitu, otomata, dari sisip, dari iris, itu juga harus dieksplorasi kertas. Jadi sebelum masuk ke ngedesain, bagusnya media dulu dipelajari gitu. Jadi nggak usah ngomongin berapa gram atau apa-apa, yang ada aja dulu gitu. Kan kadang suka ada yang masalahin pakai art karton lah, pakai HVS atau apa, nggak usah dipikirin dulu, pakai kertas koran juga nggak masalah. Asal kita tahu nih triknya seperti apa gitu dari paper kan. Sayang banget kalau misalnya papernya sendiri nggak dieksplorasi. Nah kalau misalnya untuk paper toy sendiri, di combining itu dari misalnya quilling yang digulung dimasukin ke paper toy nggak masalah. Atau misalnya paper layering dimasukin ke bentuk dasar nggak masalah.
apa ya? Memang nggak ada patokannya sih, bebas-bebas aja. Beda sama misalnya papercraft yang misalnya harus ketutup ya Mas ya, seperti apa yang kemarin bikin tuh pesawat atau apa kan memang harus sudah seperti yang aslinya gitu kan. Kalau misalnya paper toy banyak kelonggaran lah, Ya. nggak ada patokan apa-apa. Nah, kalau misalnya udah eksplorasi kertas, pokoknya sebelum ngedesain ini dulu deh. Saya juga dari kerjaan kan bikin printing untuk baju ya. Itu Desain juga kaos gitu kan nggak? desain kaos sama printing jersey kayak gitulah. Iya sih. Itu juga saya pelajarinya kan dari kerapatan si bahan tuh ngedesainnya kayak gimana. Kalau misalnya kita terlalu detail juga bakal pecah gitu kan hasilnya. Jadi seperti itu juga dipikirin. Kalau misalnya mikirin kertas, ada yang bilang katanya Salazat tuh detail banget gitu. Sebenarnya enggak juga sih, kasihan sama printernya sebenarnya kalau detail banget kan, malah nggak keluar apa-apa gitu kan. Ya secukupnya aja lah. Betul. Terus kita maju ya. Nah, kalau misalnya kita lihat papercraft atau paper toy itu kan sebenarnya bangun ruang yang dikombinasiin ya. Disatuin misalnya kubus disatuin sama silinder, piramid disatuin sama kubus. Sebenarnya sih itu intinya. Misalnya udah bisa program 3D ya jalanin lah. Nggak usah ngelihat saya pakai Corel, wah masuk ke Corel gitu kan. Kalau misalnya udah 3D ya jalanin gitu. Kekurangan saya tuh sebenarnya program 3D bisa, tapi saya nggak bisa ngebayangin hasil jadinya seperti apa gitu Mas. Saya harus dibikin prototype dulu. Itu aja sih kekurangan saya. Makanya saya masuk aja ke Corel gitu. Untuk beberapa model ada yang saya bikin pakai SketchUp. Ada. Saya nggak akan munafik. Ada. Itu karena memang nggak nemu nih dari Corel potongannya kayak gimana gitu kan. Terlalu kompleks gitu kan ya? Mungkin ya, bentuknya terlalu kompleks enggak sih. Banyaknya yang bentuknya nggak simetris. Oh, nggak simetris. Nah, kalau simetris kan gampang di Corel lah, tinggal copy ya. Oke. Ini yang namanya kubus nih benar-benar harus dipelajarin. Iya. Karena dasar banget. Tuh. Kalau misalnya dari kubus nggak dipelajarin, bukannya rugi, tapi sayang banget gitu. Nah, dari pelajaran SD lah udah hafal ya kubus. Nah, kalau kita buka kubus kan ada jaring-jaring kubus nih. Iya. Nah, yang ini tuh dipelajarinya nanti masuknya bagaimana kita motongnya yang gampang. Iya. Terus itu kan ada 11 jaring-jaring kalau nggak salah, ada 11 kalau nggak salah. Kita harus nyari yang paling enak. Nah, sampai tahap ini yang namanya ego harus dikeluarin, dibuang dulu. Sebenarnya kan bebas mau yang ini kan nggak apa-apa, mau yang ini nggak apa-apa. Iya, betul. Nah, tapi kan yang harus kita pikirin orang yang bakal ngeprint, bakal ngerakit gitu. Jadi yang namanya ego harus dihilangin, kita harus ngikutin. Ini enaknya kayak gimana gitu kan. Terus nanti si bentuknya masuk ke kertasnya, posisinya di mana, nggak terlalu ngebuang kertas kayak gitu harus sudah dipikirin kalau buat desainer. Jadi jangan pakai ego. Kalau dulu sih iya, sekarang udah enggak. Faktor umur ya Kang ya? Faktor umur ya? Salah satunya iya. Ya, ini. Nah, kalau misalnya udah tahu nih sisi depan, kiri, kanan, belakang, atas, ini belum masuk ke papercraft. Karena yang disebut papercraft itu udah ada flap, walaupun ada yang flapless ya Mas ya. Ya, ini ada flap untuk ngebantu dari jaring-jaring tadi untuk kebangun ruang. Untuk belajar ini dulu saya masuknya ke sini, polyhedra.net. Di sini banyak banget bentuk-bentuk dasar.
bisa untuk di print. Dulu saya berapa puluh, pokoknya saya print dulu semua sambil ngebayangin aja dulu kayak gimana gitu bagusnya. Soalnya dulu kalau nggak salah belum nemu Pepakura kalau nggak salah ya dulu ya, zaman dulu. Nggak tahu kalau misalnya Iya. udah ada yang udah bisa, nggak tahu. Nah ini patokan yang paling utama kan garis potong, garis lipat gitu. Kalau saya sekarang garis potong jarang dipakai sih. Banyaknya garis lipat juga jarang dipakai sekarang. Hmm. Jadi pengen bentuknya yang rada melendung gitulah, kan dibuang aja gitu garis lipatnya. Kalau garis potong lebih baik pinggirnya putih daripada pinggirnya hitam. Kalau pinggirnya putih kan bisa dipakai spidol. Oke. Kalau pinggirnya hitam nanti susah gitu untuk bagian sisi yang warna cerah. Oke, kalau misalnya ini nanti di save aja alamat ini untuk belajar. Terus skin. Saya bilangnya skin bukan tekstur karena kalau tekstur tuh terlalu apa ya? Terlalu real gitu. Terlalu kompleks gitu. Terlalu kompleks, Mas. Kalau skin tuh walaupun simple juga nggak masalah sebenarnya. Jadi ya seperti tadi dibilang Salazar katanya detail, bukannya detail sih sebenarnya. Ada beberapa karakter yang memang harus ditampilin. Iya, betul. Terutama karakter yang udah ada sebelumnya gitu, seperti wayang kayak gitu kan. Iya, betul. Tarian udah ada pakemnya lah kasarnya ya. Iya. Walaupun saya bikin Peppertoy bikin lucu, tapi ya itu memang harus ditampilin. Harus. Gitu. Nah, kalau nggak, sorry Kang, berarti kalau misalnya kita tidak 100% membawa message-nya nggak dapat ya feel-nya ya, seperti itu ya mungkin. Nggak usah 100% lah, 75 aja. 100% ya. Oke. 75 aja. Seperti yang apa ya, Gatot Kaca aja. Saya kan bikin edisi yang nggak ada kumisnya sama yang ada kumisnya kan. Itu sebenarnya nggak masalah sih. Kan lahir juga bayi kan nggak ada kumisnya gitu kan. Tapi ada beberapa. Habis dicukur ya. Tapi ada beberapa apa ya, eye catching ya. Ada beberapa poin yang memang harus ditampilin. Seperti misalnya di dadanya ada bintang gitu kan. Kalau nggak di tangannya ada gelang kayak gitu kan. Orang harusnya udah tahu, oh ini Gatot Kaca seperti gitu. Yeah. Sekali lagi skin sesuai kemampuan. Itu aja. Nggak usah dipaksain. Nah, kembali ke kubus. Saya pengen sekarang tuh interaktif sama yang ikutan Zoom. Mohon dibuka ininya aja, chatnya. Sebenarnya yang kebayang dari kubus tuh apa gitu ya? Hitungan kelima aja. Yuk, udah. Gak tau, mau komentar langsung aja nggak apa-apa kalau ini. Biar gak ngantuk. Ya Mas ya, udah kan? Silakan, bebas. Berarti basic banget ya kita kalau dalam bayangan kita tuh kalau ngedesain tuh dari sebenarnya kuncinya di kubus ini ya Kang ya. Iya. Untuk awal proses kita ngedesain ya. Sama ya. Saya banyak kan model saya juga dari box loh Kang. Iya, sebenarnya ya kalau misalnya robot gitu kan kubus misalnya dikasih tangan, ini ditambahin silinder jadi apa ya Pak? Sebenarnya kubus semuanya. Betul. Iya. Tank juga dari kubus, jadi box juga sih. Iya. Terus semuanya. Udah kebayang ya kubus. Ini ya ada di kehidupan sehari-hari kubus nih. Ini yang suka ngomong pagi-pagi paket gitu kan. Ini sekarang panas-panas memang lagi butuh nih es batu. Ini yang sering kepikiran kalau misalnya sehari-hari. Nah, untuk di Peppertoy dihapus. Jangan kepikiran seperti itu. Pokoknya hapus. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Untuk kubus. Benda apa sih yang gak lazim bentuk kubus, tapi kita bisa bikin Peppertoy-nya? Ayo. Saya lihat dulu. Ini ada yang bikin kepala, ada yang Borobudur. Oke, gak masalah. Keren kok.
Nah, Bisa, oke, bisa, bisa. ya. Kalau misalnya bermain sama imajinasi, pokoknya liarin aja kalau paper Betul, toy itu. betul. Nggak ada boundaries, Kang, ya, Nggak ada, kalau untuk nggak ada. kreatif dan Nah, imajinatif. nih, saya udah bikin. Hmm, dapat, Bahkan dapat. bumi aja nggak masalah, bentuk kotak Wah, berarti bola. bukan flat earth lagi nih, Kang Pa ya? Oh, saya bikinnya Box earth. kubus bentuk cube earth, Buk- aliran baru nih, box aliran earth, baru. bukan flat earth. Ini nggak pokoknya nggak ada. Oh, ini salah nih, harusnya Yes, buah yes. jeruk bentuknya bulat, bola bulat. Agree, agree, agree. Nggak masalah. Agree. Bebasin aja. Malahan dari bentuk ini orang makin suka Yes. karena memang beda gitu kan dari yang kehidupan real gitu. Ya. Untuk aplikasinya sebenarnya kalau kita udah ngebayangin ini nanti bisa untuk bikin bantal, bikin boneka nggak masalah. Yang penting imajinasinya dulu aja diliarin lah, dibebas-bebasin, nggak usah terpatok. Benda ini bentuknya kotak, ini bentuknya harus bulat gitu kan, janganlah. Untuk paper toy ya. Iya. Kalau misalnya paper craft beda, harus sesuai. Nah, Waduh. ini, oh sorry, untuk yang tadi yang pertama saya bilang paper toy dari bentuk ruang yang paling sederhana. Yang kedua paper toy dari karakter yang udah ada. Oke. Ini dulu tahun 2012 saya dapat assessment untuk bikin maskotnya Firefox. Firefox. Nah, dikasih guideline-nya seperti ini. Guideline seperti ini. Nah, prosesnya udah ini dipelajarin. Nah, mana nih yang harus ditampilin gitu kan? Iya. Yang jadi pembeda. Sebenarnya kalau Fox seperti ini kan orang lain juga mungkin ada perusahaan lain atau apa mungkin sama gitu. Nah, tapi ini yang saya bedain kemarin tuh buntutnya. Saya bikin prototipe dulu seperti ini. Ini buntutnya seperti bunga. Jadi bisa dibilang ini layering tapi sama bentuk bangun ruang ya. Iya, si kotak juga sih ya. Ya, ini yang proses paling lama nih kalau saya bikin. Dari sini untuk ke sini sebenarnya paling lama. Oke. Soalnya. Sorry Kang, ini berarti nggak pakai 3D Kang ya waktu itu? Nggak benar-benar nggak pakai 3D? Nggak. Ini nggak seperti 3D, ya? seperti ini juga kan. Seperti tadi saya bilang, paper toy, paper craft itu kan gabungan dari bidang yang sederhana. Ini juga kan sebenarnya tuh 3 kan. Jadi jangan dilihat ini kompleknya dulu gitu. Sebenarnya sederhana gitu. Yeah. Gitu. Kalau misalnya kita udah ngomongin komplek, sayang banget lah. Malah jadi down duluan. Ini udah jadi, baru saya ngebayangin enaknya gimana skinnya. Jadinya seperti ini yang di bawah. Tetap tapi yang ditonjolin ini buntut. Ini dulu tuh seharusnya saya ikut ke San Francisco, cuman bapak lagi stroke jadi nggak bisa ikut. Diwakilin sama almarhum Rian. Oh iya, Rian, iya. Ya. Perban ya, Rian Perban ya dari Bandung juga ya, almarhum ya. Iya, jadi diwakilin sama Rian. Ini aja sih kalau misalnya untuk yang base karakter. Oke. Yang pertama basisnya dari bidang ruang yang paling sederhana, imajinasi diliar, pokoknya liar lah, bebas-bebas. Yang kedua karakter, ambil poin yang paling penting yang membedakan sama yang lain. Nah, yang ketiga tuh ini, kita bikin paper toy dari benda yang udah ada. Ya. Sebenarnya sama sih seperti Mas Tejo, Mas Julius, Mas Chris. Banyaknya kan dari benda yang udah ada ya. Iya, betul. Nah, tapi kalau dari paper toy itu banyaknya modifikasi sih.
Kita jangan ngelihat benda yang udah ada langsung dibikin plak, sama gitu kan. Seperti yang tadi, sebenarnya bukan egonya dihilangin ya. Kita juga harus mikirin pekerjaan kita dipermudah. Iya, betul. Ya, itu. Kalau kita lihat dari cupcake ini kan, nah, ada yang rumit, middle, sama simple. Saya biasa bikin penampakan depan dulu sih, nggak biasanya ini nggak pernah saya bikin karena udah kebayang untuk bikin prototipenya sendiri. Tadi yang polos putih itu saya udah malas gitu kan. Udah malas aja. Ingatnya Kang ya. Ya, jadi bikin yang ini aja dulu lah. Yang simple dulu. Yang paling simple. Kan biasanya urutannya rumit, dipersimpel. Kalau saya biasanya simple, udah cukup gitu kan. Kalau misalnya belum cukup ya paling masuk ke sini gitu. Oke. Nah, pokoknya ini dihapus lagi. Oke. Nah, kita ambil yang paling simple aja. Yang simple aja. Kalau misalnya udah kebayang dari dari cupcake tadi, masuk tampak depan, baru kita masuk ke software. Saya pakai Corel X7 karena kebutuhan kerjaan sih sebenarnya. Kalau misalnya fungsi dari X3 juga nggak masalah. Masih sama-sama aja. Sorry, saya minum dulu ya. Silakan Kang. Oh ya Kang, kalau Corel itu dia bacanya vektor Kang ya, bukan bitmap ya? Vektor. Beda sama Photoshop ya Kang? Beda, cuman untuk Photoshopnya sendiri kan ada PhotoPaint ya, keluar dari Corel. Sebenarnya kalau misalnya dari Photoshop diimpor ke Corel ya nggak masalah sih. Kalau misalnya, saya juga kadang gitu seperti tekstur celana jeans kayak gitu. Soalnya kalau misalnya kita maksain pakai Corel, pakai vektor, malah berat. Oh iya, jadi per shape banyak gitu kan, ya? per kurva gitu. Jadi banyak ya? Jadi udah bikin dari Photoshop, dimasukin aja ke Corel. Di-export, oke. Sebelum masuk ke software, ini yang paling penting, snap to guideline, snap to object. Ini harus nyala 2. Oke. Ini untuk perpindahan objek, saya ngambilnya 2 mili biar enak aja sih. Perpindahan mili kalau misalnya pakai tanda panah. Ini itu pasti 2 mili Kang ya? Pasti geraknya 2 mili ya pasti ya? Nah, biar enak aja ini. Biar enak aja, oke. Nah, terus ini ngambil 00 untuk duplikat nantinya. Oke. Nah, duplikat itu Ctrl D. Duplikat jadi 2. Gitu. Untuk tool yang lain sebenarnya standar. Nggak standar banget malahan yang udah di luar semua ini. Untuk yang shape, ini kan ngambil noding kayak gitu kan. Untuk yang ini, Bezier nih, untuk bikin kurva. Rectangle untuk bikin kotak, envelope nanti perlu banget nih. Terutama untuk yang malas kayak saya, envelope perlu banget. Kontur juga perlu banget. Untuk kontur dikeluarinya dari sini, window, Docker. Oke. Oke, di sini ada efek ya, kontur. Kang, sorry Kang, berarti ini banyak kan yang sering dipakai Kang Fa ya? Iya. Untuk sini ya, yang paling banyak dipakai tuh ini aja ya? Ini aja. Itu aja ya? Oke. Nah, terus kalau kita bicara desain paper toy ya, bukan as desainer grafik ya, bukan ya? Tapi desainer grafik juga sebenarnya ini aja sih. Bener, nggak aneh-aneh. Nggak kemana-mana ya? Soalnya kan saya belajar juga otodidak. Oke, siap. Nggak perlu di ini. Untuk power clip, nah ini kalau misalnya di AI ada kan namanya clip mix. Oke. Ini asik banget pokoknya. Kita masukin ke objek power clip, masukin ke sini kan. Nanti di sini diedit.
Ini pokoknya enak banget nih nanti untuk Papertoy atau Papercraft. Siap. Pakai banget. Dan yang paling utama rotate. Rotate. Okay. Harus belajar yang namanya rotate. Terutama untuk skin. Rotate tuh. Kan harus dipindah-pindah atau gimana. Iya, disesuaikan ya. Oke. Ini dari Vector Corel, nanti kita sambil jalan aja. Kang, ada yang nanya tuh, apakah semua project Papertoy Kang Fe di-convert ke bitmap? Kan kita bicara vektor ya kalau di Corel ya? Saya yang dulu-dulu di-convert ke bitmap karena untuk ngehindarin modifikasi sama copy. Itu aja sih. Kalau sekarang saya pakai password di PDF-nya. Oke. Tapi nggak pecah Kang ya? Kalau bukan aja di bitmap jadi pecah, enggak ya? Enggak sih, asal 300 dpi aja lah. Oh, main 300 dpi ya? Nggak 600 ya? Terlalu berat ya? 600 terlalu berat. Terlalu berat. 300 aja. Soalnya kan zaman dulu belum ada yang di print perbesarnya, edan-edanan gitu kan. Oke. Tapi kalau misalnya di print terbesar edan-edanan juga kadang orangnya message ke saya sih minta vektornya. Nggak masalah sih kalau misalnya. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Sekarang masuk ke desain. Ini tadi yang cupcake itu kan tapak depan. Ya. Saya biasanya bikin flap kayak Mas Rizky tuh, bikin flap, bikin garis potong, garis lipat, ini keluarin aja dulu. Settingan. Settingan. Ini juga margin. Yes. Margin 5 mili, 6 mili. Sebenarnya kalau misalnya Corel di sini udah ada printable area kan. Cuman itu ya printable area buat printer yang ada di saya yang terinstall. Oke. Nah, ini bikin untuk ini aja. Biar universal printernya beda-beda. Kalau kita, sorry Kang, ini A4 ya Kang ya? Kita formatnya udah A4 ya? Udah A4. Khusus A4 ya memang ya? Oke. Saya pakai landscape biar enak aja ini ngeliatnya. Oke. Ini kan kalau misalnya dibikin Papertoy, Papercraft, tinggal ruangnya aja kan. Ini kita udah tahu lebarnya berapa, tinggal copy dari sini. Ini gemboknya dibuka. Ya, copy sini. Ini untuk penampang atas. Oke. Untuk yang bawah, tadi Ctrl D, duplicate, udah gitu di mirror. Oke. Ini di group. Tadi rotate. Ctrl D lagi rotate. Ini udah jadi sebenarnya. Sorry Kang, berarti dalam proses ini sebenarnya di otak Kang Fe tuh udah kebayang bentuk 3-dimensional ya sebenarnya ya? Sebenarnya udah. Pada saat mendesain ini udah kebayang ya? Soalnya kan tadi yang dari sini, dari sini kan udah kebayang. Okay. Ini udah kebayang. Kita ngambil yang di depan, udah kebayang ya dari sini. Udah kebayang ya, berarti udah kebayang. Di imajinasi aja, cukup di imajinasi. Iya. Main imajinasi aja. Main imajinasi aja ya. Imajinasi sama bebas aja gitu kan. Seperti yang ini kan. Atas cupcake-nya, bawahnya yang pie-nya kan nggak usah dipikirin. Yang atas lebih besar, yang bawah lebih kecil. Nanti sih kerasanya pas ada apa ya disebutnya, modifikasi nanti. Kalau tadi kan oke, saya ulang lagi. Ini tadi di mirror, kasih. Perlu di grup gak sih Kang biasanya Kang? Nggak usah di grup ya kalau kayak gini tuh? Bagusnya di grup sih. Bagusnya di grup. Jadinya saya di grup nih. Biasanya desainer tertib nih biasanya kalau di grup. Kalau gini kan tinggal masukin flap aja kan. Flapnya tinggal dimasuk-masukin aja ya. Saya garis lipat sama flap kadang suka akhir sih. Tapi kalau misalnya dibikin putih ya dari awal dari masukin. Untuk flap sendiri pengen ada modifikasi kan, misalnya biasanya flapnya di sini misalnya. Kalau flap ini berapa
Ukurannya berapa Kang ya? Biasanya Canva itu Standar 5 mili 5 kalau mili? saya. Nah, biar ini aja sih, biar ngerakitnya enak, nggak Oke. terlalu kecil. Nah, ini misalnya depan, ini pinggir. Kalau Hmm. misalnya ternyata saya pengen rada melendung nih si ininya, Hmm. kan nggak mungkin flatnya di sini juga. Iya, iya. Jadi ya mau nggak mau nanti flatnya dipindah. Oke. Ini banyak saya pakai buat wajah sih biasanya. Hmm. Oke, nah untuk paper toy sendiri, seperti tadi saya bilang kan imajinasinya bebas nih. Ya. Nah, dari sini kan sebenarnya udah bisa jadi cupcake, ini tinggal ditambahin lilin kan atasnya. Tapi Hmm. kita tuh sekarang nggak pengen si paper toy itu cuma jadi pajangan. Oke. Kita cari fungsi lain, mungkin jadi storage atau jadi packaging. Hmm. Ini yang harus ditanemin dari awal. Supaya apa? Supaya dapat duit nantinya. Iya, jangan seperti saya kan. Ini Kalau langsung belak-belakan nih kayak Kang Fa ini kayaknya. iya, sayang banget gitu kan. Kalau misalnya udah bisa Betul. nggak jadi duit gitu kan. Setuju, setuju, setuju. Nah, ini saya kontrol di saya dompet dulu. Ini kalau misalnya jadi packaging saya ungroup ya. Ini kan ada tutup, ada Hmm. bawah. Ke bawahnya. Nah, ini udah jadi packaging nih. Ini tinggal dibesarin sekitar 103, 105. Ini juga nggak ada patokan sih, gimana enaknya aja. Hmm. Kalau dirasa udah masuk gitu, udah ada lebih ya nggak salah. Oke. Waktu masih ada ya. Oke, nah ini dibikin ini dulu, dipisahin 3D-nya. Nah, bangunnya, Hmm. Kang berarti kalau kalau ukuran skala itu dari awal Kang Fa udah nentuin belum? Misalnya, oh mau ukuran 5 cm atau 10 cm atau menyesuaikan kertasnya aja Kang biasanya kalau proses desain eh tuh. kalau saya sih nggak nentuin skala-skala. Hmm. Biasanya nanti dari sini sih, itu aja sih perkiraan aja. Oh pikiran aja ya. Oke, oke. Walaupun ini nanti sisinya kan ada yang miring nih. Nah ini Heeh. misalnya, ini kan nanti jadinya. Cuman dihitung aja sih kira-kira tingginya berapa nanti jadinya. Misalnya Hmm. 5,5 nih, udah gitu sih. Berarti menyesuaikan dari A4-nya ya, dari format Banyak kertas A4-nya ya. Karena banyaknya gitu. nggak mungkin kalau harus nyambung di lembar kedua atau lembar ketiga gitu. Eh Mungkin bisa aja untuk Beberapa model ya. bisa aja. Oke, oke. Kalau misalnya ada request nih Kang, misalnya mau ukuran agak gede dari format A4 kan otomatis ada part yang nanti dia harus terpisah dari part yang halaman 1 nih misalnya Iya, nih. Nanti harus ada treatment khusus kan flapnya kan seperti itu kan. itu sebenarnya cuman main di trimming aja, Hmm. nggak usah di ini sih. Oke, oke. Nah, Tapi ini kita satu lembar dulu Kang ya ceritanya ya nanti ya. satu lembar dulu aja. Satu lembar dulu. Oke, oke. Sorry ya harus ini tadi di mirror. Saya nggak. Udah sampai sini. Ini yang atas, ini yang bawah. Atasnya Oke. kalau kita lihat seperti ini. Ini ada melted ya, sedikit-sedikit. Seperti saya bilang tadi, jangan dibawa susah. Kita Keep ngambil it apa apa? Kang? Motonya Hah? Kang Fe apa? Keep it simple ya. Keep it simple aja lah. But doesn't mean it easy ya. Ini yang paling simple ya, bikin meltednya kayak gini ya.
Ini sisi-sisinya sama sama semua kan. Hmm, ya. Nggak usah dipikirin yang lain, pikirin yang depan aja. Ini di Hmm, combine di apa ya, di weld namanya. Nanti kita copy aja ke pinggir gitu kan. oke. Tapi ini yang ini jangan jangan dulu dimasukin ke sini. Nanti bakalan apa ya namanya? Untuk pinggir-pinggir nggak enak kalau misalnya sama semua. Jadi agak random gitu Kang maksudnya. Nggak random aja. Ini Dibikin untuk yang random ya, Jang. nah, untuk yang atas lupa. Karena sama semua kita ambil center aja dulu. Center Hmm. untuk yang ini. Warnanya lebih muda. Nah, tadi objek for clip di sini berguna banget nih. Masukin ke sini. Oke, oke. Ini kan nanti untuk di copy udah nggak Di masalah. copy rotate ya berarti Kang Copy ya. copy Caranya rotate. copy rotate ya. Nah, ini juga kan udah nempel nih. Mungkin ini sorry Kang, ini mungkin tadi menjawab pertanyaannya Kang Mas Arjun nih. Kalau Hmm. menyamakan tekstur, kalau apa biar biar teksturnya sama nih kalau dalam posisi sudah di unfold seperti ini ya Mas Arjun ya. Posisi tekstur yang sama. Oke, Ya, ini ya. jadi cara 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 nyambung supaya nyambung gimana tadi Cara Mas Arjun nyambung. nanya seperti itu. Heeh. Oke, ini saya keluarin dulu. Extra content. Frame-nya kita tutup. Ini untuk nyambung ini sama ini kan. Iya. Tinggal main rotate, tadi snap-nya di kesiniin. Oh, langsung pas ketemu dia pasti ketemu tuh Kang ya, Pasti langsung ketemu. langsung apa snap snap Nah, nempel gitu ya. ini Oke, oke. kita apa namanya? Sorry ya, nggak tahu namanya. Apa namanya? Oh, kita combine. Yang penting begitulah caranya ya. Nah, kita combine ini masukin ke power clip seperti tadi. Nah, Oke, oke. ini udah. Oke, ketemu Kita tuh. ekstrak lagi. Ini udah nyambung semua. Udah nyambung ya. Oh, bisa dipecah lagi ya berarti ya. Oke. Iya. Makanya di sini Corel enaknya itu Oke, nggak Mas ribet. Ajun udah ini ya, udah ini ya apa? Nah, Tahu tahu stylenya Kang Pai nih berarti nih udah tahu stylenya nih. kita hapus dulu. Ini Mas Orka nanya ini kalau ukuran kertas settingannya dari mana Kang Pai? Settingan A3, A4 letter. Dari sini, Oh, pikirin. dari situ tinggal tinggal dipilih ya. Nah, tinggal dipilih. Tapi biasanya kita pakai kan A4 aja ya sebenarnya A4 ya kalau aja. yang kita selama Ya. ini kita pakai ya. Kecuali model-model besar baru yang A3 atau Nah, A0 kali. Wah, udah kebayang tuh. ini untuk yang atas. Mm-mm. Yang bawah tuh misalnya seperti tadi saya ngomong yang envelope tuh kalau misalnya males dari sini. Nah, biasanya kan pai ada yang lekuk-lekuk gitu. Iya, iya. Nah, Gerigi-geriginya gitu ya. ya ini duplikat, pindahin ke sini. Di copy oke. Nah, Ctrl D terus sampai Oke. cukup sampai sini ya. Kira-kira seginilah. Di grup dulu pindahin ke sini. Oke, oke, oke. Nah, envelope tuh di sini. Envelope di sini. Ini enaknya nanti ngikutin ke pinggir aja ya. Kayak gitu. Jadi dia bisa ngikutin itu ya, Ya. bidang batasannya juga Kang ya langsung ya. Kalau di Photoshop sebenarnya lebih enak pakai mesh. Mesh Itu klik mesh. kanan mesh. Waduh, mesh bener-bener itu enak banget. Untuk texturing mesh paling enak. Cuman di Corel nggak ada sih. Nggak ada ya. Itu di Photoshop enak banget pakai mesh. Sama seperti Oke. yang ini, karena sisinya sama semua, Tinggal di masukin copy lagi. copy Oke, aja. siap, siap. Ini masukin aja dulu ke situ. Nggak di grup dulu Kang? Udah nih. Oh, udah. Nah, Oke. ini sebenarnya udah kena ya.
Pasti sama Kang ya, pasti sama ya. Ya, kurang lebih seperti Oke, ini kan. ketemu dia. Oke. Udah gitu tinggal bikin lilinnya di atas. Hmm, Nah, seperti yang tadi saya bilang, apa ya, kertas itu kan harus dipelajari, dieksplorasi. ya. Kalau saya pribadi, bentuk 3D itu bukan yang ada sisinya semua sih. Ya. Untuk satu lembar juga udah sama saya disebutnya 3D. Yang Saya juga sering tuh Kang, kalau lagi males bisa di apa? Dijadiin satu aja kalau untuk part-part yang kecil ya. Oke. Lagi-lagi pakai ini, power clip. Ini pokoknya penting banget lah. Oke. Lilin. Bayang deh tuh ujungnya, sumbunya. Ini nggak rapi-rapi banget lah ya, nggak apa ya. Iya. Tapi yang penting bisa itu Kang ya, motongnya jangan terlalu kecil juga kali ya. Kita harus mikirin nanti partnya kecilan jadi rumit nanti. Seperti tadi juga dibilang ya itu sih, egonya udah harus dibuang aja. Berarti memposisikan diri kita sebagai builder juga Kang ya, kalau pas kita desain gini ya, sebaiknya ya desainer ya. Iya banget, soalnya walaupun ada yang bilang Papertoy itu buat anak-anak gitu kan, sebenarnya nggak juga sih. Iya, sebenarnya nggak juga. Kayaknya yang bikin bapak-bapak semua deh. Iya. Yang ngedesain bapak-bapak semua deh. Ini kan kasih, udah masuk lilin, nanti tinggal kita modifikasiin lagi, mungkin dikasih ya atasnya. Biar kelihatan agak melengkung. Ini ngambil warna pink menyambut Barbie ya. Udah lewat filmnya ya? Oh udah ya. Kayak gini lah. Nantinya. Wah, udah kebayang deh tuh. Ini kan cupcake-nya udah kebayang. Apa ya? Bukan cuma Papertoy nih, tapi storage juga. Jadi bisa nanti dimasukin benda apa mungkin apa aja ya di situ ya. Untuk ada hadiah. fungsi lain ya berarti kan ada fungsi lain juga ya nanti kita. Mungkin untuk ulang tahunan ngasih hadiah atau apa kan. Sampai sini juga misalnya udah cupcake nih. Ya kita tambahin lucu-lucuan ya, dikasih mata atau gimana. Kasih toppingnya dong Kang. Toppingnya pakai apa Kang biasanya Kang? Toppingnya, oke di sini toppingnya ya. Iya, NMM apa? Kasih bintang aja. Meses. Ini tadi kontur. Sorry. Oh, kalau bintang tuh udah ada template-nya Kang ya kalau di Korea? Udah. Oh, udah oke. Ada semua di sini. Udah ada ya, shape standar ya, udah ada ya. Shape standar ya. Kita ngambil yang rada-rada ini aja sih, biar nggak terlalu tajam. Oke. Ini tinggal ngacak lagi juga aja. Terus di mana ganti warna. Kalau misalnya ini tadi tipsnya yang siapa? Mas Arjun ya tadi tanya ya. Biar ketemu. Biar ketemu ya ini main rotasi aja di sini. Oh, ada itunya. Kita masukin di sini. Ctrl C, power clip. Di cut gitu Kang ya? Oh, oke. Ctrl V, power clip lagi. Di cut. Udah. Ngikut di sini udah. Oke, siap. Gitu. Ini aja sih. Terus suka ada yang bilang katanya saya bikin batik depan belakang nyambung semua. Sebenarnya sih enggak, cuma trik-trikan aja. Ketahuan. Iya, sebenarnya cuma trik-trikan aja. Mungkin 3 nyambung tapi di depan enggak. Soalnya kan untuk Corel sendiri yang motif-motif kayak gitu kan memang pusing lah. Apalagi saya mainin dari shadow bentuknya kayak gitu. Sebenarnya enggak, kalau coba perhatiin aja nanti download. Sebenarnya di sini ada sambungan. Gitu.
Jadi nggak usah maksain semua harus nyambung itu gimana ya, trik-trikan kita aja sih. Sama yang tadi mungkin message-nya Kang Fe adalah imajinatif ya, Kang. Jadi Ya, seliar mungkin ya. Tapi nah, liarnya liar ini ya, liar yang ini bukan liar yang lain ya, teman-teman ya. lihat sebenarnya kalau Paper Toy mau liar fotografi juga nggak masalah. Bebas-bebas Emang ada aja. Kang? Emang ada ya? Ada. Wah, saya nggak kesana-sana Kang mainnya Kang. Eh, Kadang Kurang. maaf ya ini yang untuk cewek. Eh, ini juga kan kalau misalnya kita bikin kayak kalau yang misalnya imajinasinya udah agak benar kan kita Ya, simpen udah ketawa gitu kan. udah. Sudah. Makanya saya untuk Pepper Toy sendiri mikirnya beberapa kali gitu kan, ini banyak anak kecil juga yang bikin kan. Betul Nah, Kang. Betul. makanya ini apa ya, harus dijaga juga sih. Oke ya, mungkin untuk bikin waktu ya Mas ya. Nggak apa-apa Kang? Paling simpel Masih gini ada. pokoknya. Eh, Ya, udah kebayang nih. ini kalau misalnya sisi sama nggak usah dipikirin Oke. harus nyambung pertama. Yang kedua mungkin kan nanti di sisi yang ini kita ada senyum atau gimana gitu kan. Hmm. Di sisi yang lain mungkin ada yang lagi marah. Itu udah berbeda kan sisi-sisinya. Iya. Nah, apa ya, eksplorasi kertas di sini kita jangan sampai berhenti di sini nih. Jangan nanggung, soalnya ada teknik yang iris juga. Oke. Iris nanti kita bikin kaki di sini. Nanti hasilnya bikin kayak gini. Oh. Jadi biar kakinya keluar gitu Kang ya? Ya, kakinya keluar. Oke. Mau dikasih tangan, tambahin lagi aja. Patokannya dari yang ini aja. Nggak usah dari tampak depan aja sebenarnya udah bisa ya kita untuk eksplorasi desain kita ya. Dari tampak kita modifikasi, aja. Kita custom gitu. Iya. Oke. Kebayang. Oke, ini buat teman-teman yang udah biasa nge-build Pepper Toy-nya Kang Fe kayaknya udah apal banget nih sama stylenya Kang Fe nih. Ini sekarang ketahuan nih cara bikin tangan sama kaki begini nih ternyata nih. Gini aja nggak usah diribet-ribetin gitu kan. Nggak usah bikin ribet-ribet, betul. Ini kan ini juga ya hasil belajar sih. Nah, bukan terpisah Kang nanti Kang ya, bukan terpisah ya, tapi ambil dari base-nya aja ya dia ya. Ambil dari base-nya aja. Di-cut begitu, dilipat aja. Keluarin lagi ya. Oh, di-cut off ya, ibaratnya. Iya. Di-cut off gitu ya. Oke. Paham. Untuk lilin juga kan tinggal di. Oh iya, lilinnya belum tuh Kang, biar teman-teman kebayang tuh. Partnya terpisah berarti ya dia ya. Ya, untuk lilin partnya terpisah. Oke. Kita tinggal masukin flap. Ini bukan flap sih sebenarnya, untuk insert aja. Insert nanti tinggal diukur panjangnya berapa. Ya, simpan di sini kan. Ini aja. Oh, posisi buat naro si flap itunya ya, si flap lilinnya itu Kang ya. Lilinnya. Nah, untuk saya bikin ini aja. Untuk flapnya kita bikin nggak usah semua dulu aja ya. Oh iya Kang, kalau untuk flap sendiri Kang Fe punya standar gak nih Kang? Misalnya harus yang sisi bawah aja atau sisi atas aja atau seperti apa Kang biasanya? Sekarang sih enggak kayaknya Mas ya. Harus yang penting ketemu aja ya pas gitu ya. Iya. Kadang kalau misalnya sudut seperti ini saya nggak pakai flap juga nggak masalah sih sebenarnya. Langsung. Cuman triknya di sini dibikin rada belendung gitu kan. Oh iya. Misalnya kayak gini ya. Di sini nggak usah ada flap, ini udah ketemu kan ketutupan. Iya udah nutup dia berarti situ ya. Oke. Trik-trikan aja sih.
Krik-krik. Untuk garis lipat juga kan di atas nggak usah pakai supaya agak belendung. Paling Hmm, hmm. dipakai yang dekat flat sih sekarang kalau saya pakai. Oke, Sebenarnya oke. yang dekat flat juga bukan untuk dilipat sebenarnya, cuman untuk acuan lem sih. Oke, oke. Ini lemnya sampai sini, nempelnya sampai mana gitu aja. Iya. Betul. Nah, itu ini aja sih paling simpel sih seperti ini. Apalagi ya? Kebayang ya dari apa dari gambar tiba-tiba bisa Ah, jadi unfolding itu pakai satu software aja nih teman-teman nih. software. Yang Emang pasti sih terus-terusan aja dikembangin gitu. Seperti eksplorasi terus Kang ya. eksplorasi Oke, aja oke. terus. Misalnya jadi pajangan nih bagusnya buat apa nantinya. Hmm, Kalau misalnya ini nih nanti kalau misalnya orangnya bisa ngejual ya bisa ngejual ke toko kue, ke betul, betul. toko-toko pernak-pernik kan, Betul, untuk betul. dijadiin packaging gitu kan. Packagingnya, oke. Nah, Artinya ada hal lain ya sebenarnya kalau misalnya kita mau benar-benar eksplorasi dari desain paper toy ini, nggak cuma buat hobi aja ya. Kita ya, bisa buat nah, ya bisa buat nyari tambahan atau bisa ya, kita jadi komersialkan. Sebenarnya boundariesnya sangat luas sekali ya. luas-luas banget. Luas banget ya. Cuman saya masih stay amatur aja. Oke, Wah, apa nih Kang? ini yang tadi sih sebenarnya. Oh, yang tadi. Oke, oke. Yang Ini tadi. sudah Udah disempurnakan rapihin lah lah ya. ya. Sudah disempurnakan. Nah, Oke, oke. seperti garis lipat kan, Nah, udah flat. Nah, yang ini saya nggak kasih garis lipatnya. Soalnya yang di atas kelihatannya Bandung, tapi yang di bawah nggak. Jadi supaya nggak goyang-goyang. hmm. Ini ya udah saya bikin. Ini sih berapa Kang, ini jam nanti ya? di-share gak nih Kang? Di-share. Nanti di-share gak ini? Nah, jadi ini template ini saya share buat yang udah ikutan sekarang boleh nyobain di sini. Yang blanknya juga saya share. Nanti ada Jadi, hadiahnya gak Kang? aduh belum tahu kalau hadiahnya. Nanti dari Mas Rizky aja hadiahnya. Oke, oke. Nanti Nah, selesaikan dulu Kang. Nanti nah, selesaikan dulu ini kejutannya. jadi kalau misalnya dari bentuk dasar paper toy itu bisa macam-macam seperti tadi yang kotak. Betul. Bisa jadi dadu, jadi apa? Dadu yang paling standar bisa jadi bola dunia. Ini bentuk yang tadi yang saya bilang packaging aja ya Mas ya. Bisa jadi cupcake yang tadi buat cewek, ini buat cowoknya. Ini kan cuman customize dari skinnya doang. Iya, betul. Nah, terus barangkali misalnya ada yang mau ngasih ibunya rumah, saya bikin rumah nanti diisi kunci gitu kan. Kayaknya lucu banget gitu kan ngasih ke ibunya ulang tahun katanya kunci rumah gitu kan. Keren banget. Nah, terus ini barangkali untuk Halloween. Wah, pas banget nih. Untuk Halloween. Oktober nih Kang. Tapi itu bukan budaya kita Kang. Nggak apa-apa. Kan akulturasi. Ini pokoknya dari template yang sama itu bisa jadi banyak banget. Bisa macam-macam ya guys. Ini cuma contoh aja sih. Oke. Contoh aja. Nanti kalau misalnya pengembangan sendiri nggak tahunya misalnya dari template ini mau dibikin apa ya misalnya rumah udah, monster ada, kue udah, misalnya untuk benda lain ya bebas-bebasin aja gitu kan, nggak ada patokan sama sekali. Fotonya dari bentuk ini yang udah dihayalin prototipenya nih Kang ya, prototipenya. Ini nih tadi tuh pengen melendung di sini nih sebenarnya. Jadi nggak terlalu kotak. Iya. Nggak terlalu tegas jadi bentuknya Kang ya, kalau jadi kayak realnya. Seperti ini kan nggak ada garis lipatnya nih. Iya. Harusnya ada kan. Iya. Tapi itu baik lagi ke stylenya masing-masing. Okay. Kadang ada yang pengen bikin buah atau benda apa, dia bikin poligon itu kan jadi bener-bener kotak-kotak gitu kan. Itu juga kan keren banget sebenarnya kan. Kalau saya biasa bikin kotak, coba nyari yang lain gitu kan, pengen bendung-bendung gitu. Nah, seperti ini di atasnya kan. Udah kebayang ya. Nah, ini nggak ada garis lipat, ya mengganggu sih sebenarnya. Kalau misalnya ada garis titik-titik gitu kan. Oh iya, sebelum di sini dulu.
Kemarin tuh ada yang nanya, Kang kenapa foto yang ada di Salazar nggak pernah ada garis lipat? Hmm. Sekali lagi itu mah trik-trikan saya sih, saya cuma bikin gini coba ya, sebelum di print. Garis lipatnya saya buang. Hmm. Jadi itu ngasih tahu ya Kang bahwa ini scoringnya di situ ya, Nah, kasarannya ya. Oke. itu aja sih. Oke. Ya namanya untuk presentasi kan memang harus lebih rapi. Harus, iya betul. Nah, Ya memang kalau kadang-kadang suka nemuin juga sih Kang, ada beberapa desainer malah desainer luar juga begitu tuh, masih ada garis das-dasnya sama dot-dotnya sih. Ya mungkin itu bisa dibilang stylenya mereka juga ya. Jadi nggak bisa dibilang itu salah atau benar nggak juga bisa. kan. Cuma dia pengen cantik aja gimana Nah, caranya. kalau kayak gini mungkin beda nih, kalau dikasih garis jadi aneh sih kalau saya bilang ya. Nah, Harus benar-benar actual warnanya tuh keluar semua sih, clean lah ya. ibaratnya. Nah Oke. ini yang tadi saya bilang, saya sekarang jarang pakai garis potong, soalnya kalau misalnya gini kan tinggal Kelihatan dispidolin. ya. Oke, kelihatan. Kalau misalnya warna muda, takutnya nanti di sini hitam. Iya, nongol dia situ, jadi aneh. Nah, kalau hitam kan susah ngilanginnya. Kecuali kalau misalnya punya copik yang warna putih atau gimana, Mas Rizky lebih tahu lah. Nah, ini yang tadi semuanya. Nanti ini ada di website saya, bisa di-download. Kalau misalnya mau di-customize, publish, nanti kasih tahu saya tag atau mau misalnya langsung. Nanti buat sesi terakhir nih Kang, ada kejutannya nih buat teman-teman. Oke. Ini mungkin itu aja. Itu aja. itu aja. Saya kasih kesimpulan aja ya, sekarang waktunya udah lumayan. Oke Mas, nggak apa ya? Nggak apa-apa Kang. Gimana Kang? Jadi pokoknya kesimpulannya ini kertas dieksplorasi. Kalau misalnya media akhir nggak dieksplorasi, sayang banget. Karena untuk paper toy sendiri bukan bangun ruang yang tertutup, gitu. Bangun ruangnya bisa di slice, misalnya seperti tadi tangan, di slice, dikeluarin nggak masalah. Misalnya pengen nih rambutnya keriting, kita pakai teknik quilling nggak masalah, di-combine aja nanti ditempel. Untuk layering nggak masalah juga, cuma misalnya satu lembar itu juga nggak masalah. Pokoknya dieksplorasi kertas, eksplorasi aja terus. Saya aja yang dulu dari tahun 2000 berapa kata Mas Rizky tadi sampai sekarang masih nemu yang aneh-aneh gitu. Kemarin nemu sama Idam paper puppet. Wah, memang edan banget itu. Jadi main-main sendi-sendi kayak gitu. Dia cuma satu sisi sih, satu tampilan depan doang gitu kan. Tampilan pinggir. Mikirnya kan gini, kalau ini dibikin paper toy bisa nggak ya? Gitu, misalnya minimal kepalanya bentuknya bentuk ruang, bawahnya enggak gitu kan. Mikirnya ke situ aja sih, combine. Kalau enggak layering yang kemarin ya, yang Mas Adi dari Bali itu bikin One Piece. Layering yang itu kan keren banget tuh. Mas Adi Bali. Yang seperti figura. Seperti itu juga pelajarin aja terus. Saya dulu pernah bikin yang untuk pameran di mana ya, Philadelphia kalau nggak salah. Itu yang monster, bentuknya emang diambil setengah untuk ditempel di tembok kayak gitu kan. Kalau aja dulu udah kepikiran layering kayaknya lebih keren gitu. Gitu. Terus yang kedua, bangun ruang. Ambil yang paling simpel dulu. Itu aja. Karena yang rumit pun asalnya dari yang simpel. Kalau yang simpel kita buang, nanti yang rumit bakalan pusing. Pusing banget. Ya, itu pasti. Terus imajinasi bener-bener dibebasin lah, nggak usah jangan dikekang-kekang Kang ya. Jangan dikekang. Liar ya, keywordnya liar ya. Kata kuncinya. Untuk grafis sekali lagi sesuai kemampuan aja. Ya.
Eh, untuk yang rumit bahkan belum tentu nyaman kita desain. Betul. Betul. Saya juga ada beberapa paper toy yang masih di folder belum saya keluarin karena ini kok nggak asik gitu. Gitu. Ada beberapa. Gitu. Grafis ya sesuai kemampuan aja. Ini saya lupa ada nulis satu untuk jadi Ya. ini penting banget. Oke. Penting banget. Penting itu ya branding. Penting banget. Nggak boleh malu. Mau jelek, mau bagus, itu kan kata sendiri, nggak tahu kata orang. Bikin aja pokoknya Kang ya. Bikin aja ya. Dari awal, di sini Reni ada kan ya. Saya ngomong ke Reni kemarin, ini jangan pakai peri kertas aja dong. Desainernya tulis, design by Reni gitu kan. Nggak masalah, ada orang yang mau ngopi atau gimana, ini harus ditulis gitu. Bisa dibilang signature lah ya. Iya. Kan dari awal udah ditulis. Nah, kalau misalnya branding yourself itu kan apa ya? Kita nonjolin yang unik yang punya kita gitu. Oke. Unik tuh nggak usah dilihat dari kelebihan, dari kekurangan sendiri udah unik. Iya. Ya. Saya ambil contoh saya sendiri. Kekurangan saya nggak sabaran untuk bikin paper craft. Makanya saya bikin paper toy, gitu kan. Seperti itu. Ya yang unik aja pokoknya. Yang unik aja. Nah, ini untuk desainer tipsnya benar-benar harus branding yourself itu. Yang kedua, tujuan kita ngedesain buat apa? Kalau buat nyari duit silahkan. Oke. Nah, untuk kesenangan silahkan, untuk sosial silahkan. Saya tadi bilang masih tetap amatir, kesenangan, hobi. Karena kalau misalnya dapat duit juga kan alhamdulillah ya. Iya. Nah kebayang kalau misalnya saya bilang saya profesional nih harus dapat duit, saya expert jagoan harus dapat duit, pas nggak dapat duitnya bete gitu. Seperti itu. Jadi ya, tujuannya harus bener lah. Yang ketiga, network ya entah masuk komunitas, entah di sosial media, macam-macam. Sekarang luas banget networknya. Untuk kita nampilin hasil kita enak lah. Ya lebih gampang ya Kang ya. Lebih gampang dan sekali lagi jangan malu, jangan minder, cuek aja lah. Mau di like mau enggak masalah. Proses semuanya proses. Ya. Dan yang terakhir yang paling penting reputasi. Itu harus dipegang, harus dijaga reputasi. Jaga banget. Sekarang banyak orang yang nggak kenal komen kan, ya itu reputasi benar-benar. Apa ya? Kalau mungkin dulu masih berjiwa panas gitu kan, marah-marah dan gimana. Sekarang ketawa aja. Sekarang udah minum amlodipin terus Kang. Iya bener. Darah tinggi. Itu pokoknya branding yourself itu benar-benar harus dipegang lah. Gitu. Sip. Oke, udah itu aja sih. Yang terakhir ngutip dari seniman yang saya benar-benar kagumin, Pak Raden. Waduh. Almarhum Dr. Andes Suryadi. Kertas kreativitas tanpa batas. Agree. Itu aja. Oke. Ada yang mau ditanyain? Ternyata banyak ya chatnya. Oke, ini Kang Pai udah hampir 1 jam nih kita sharing sama tips dari Kang Pai. Kayaknya semuanya terhanyut nih kayaknya nih. Karena memang beda nih stylenya Kang Pai, dari awal saya kenal juga sampai sekarang juga tetap konsisten. Yang pertama, mungkin sesi selanjutnya kita tanya jawab aja ya Kang Pai ya. Boleh. Kita open aja nih sekarang teman-teman, jadi nggak usah perlu di kolom chat lagi. Saya batasi mungkin 5 menit aja Kang ya. Oke, kalau ada yang mau bertanya, monggo, kita ada waktu 5 menit nih sebelum kita end. Silakan teman-teman. Ya, mau nanya dong.
Oh, Mas Kris, silakan. Iya, Iya, silakan. tadi di chat juga kita udah nanya beberapa teman-teman yang hampir sama ya pertanyaannya mengenai palette color scheme, kalau salah ya apa ya color scheme. Itu juga ada Ijot juga nanya itu karena color full banget ya dari Kang Pai itu apakah bisa sharing nggak? Apakah dapat referensi atau kan ini colornya lebih ke candy colors ya atau crayon color ya? Sampai ya dia lebih soft banget gitu sampai kira-kira di mana ya kita bisa mencari referensi yang terbaik buat coloring yang colorful yang fun gitu. Untuk warna tuh sebenarnya di online di internet juga banyak, ada websitenya, ada colors.com, ada banyak banget. Kalau saya sih ini yang di bawah ini sebenarnya bikin dari penurunan warna aja. Misalnya cyan-nya ini kan cyan full ya, diturunin 80, diturunin 60, kemudian 40, 20, gitu-gitu aja sih. Warna-warna nggak pengaruh banget sebenarnya. Untuk combine sama warna-warna yang lain juga dienak-enakin aja. Nggak perlu ada color scheme atau gimana. Ya, oke, siap. Tapi yang paling penting itu Kang Pai mungkin agak kita lupa ya teman-teman semua mungkin ini kali ya outputnya bukan RGB tapi CMYK begitu ya Kang ya. Iya. Oh iya, lupa tuh tadi mau nanya itu juga. Karena vektor ya, Chris ya? Nggak juga sih. Karena percetakan. Mau karena cetakannya. Okay. Saya dari awal udah bikinnya itu. Jadi nggak pakai RGB. CMYK ya. Dari pertama udah itu. Mungkin karena kebiasaan dulu kerja di percetakan. Soalnya kan, soal percetakan ini, saya juga pengen belajar juga, apakah di Corel ini kita ada settingan yang hampir 90% dengan percetakan nggak warnanya? Karena kan perbedaan monitor dengan percetakan bisa jauh ya. Kalibrasi, walaupun CMYK. Kalau kalibrasi sebenarnya bagusnya pakai kalibrasi spider untuk monitor. Jadi jangan ngandelin software. Bagusnya pakai spider aja buat monitor. Untuk percetakannya sebenarnya saya banyaknya Corel dimasukin ke PDF, dibuka di AI. Sebenarnya AI lebih pas untuk percetakan. Iya. Soalnya kan rata-rata sekarang anak-anak desainer pakai AI Kang ya? Pakai AI, cuman pake saya kan AI, ya? Golongan jadul, jadinya pakai Corel. Dulu kan alasannya umurnya ketahuan. Dulu kan alasannya nggak bisa multiple page kan. Ternyata kemarin saya buka ternyata udah bisa sekarang. Jadi nggak Mas Kris kayaknya Mas Kris jangan pakai Corel lagi deh. Mas Kris harus pakai AI kayaknya. Atau aja udah pakai AI semua tuh anak-anak desain, anak-anak Markom udah pakai AI loh semuanya. Kalau AI saya bilang itu kadang-kadang sombong amat. Mas Kris kira-kira sudah terjawab pertanyaannya ini ada. Ya. Terima kasih. Ya kalau dari aku sih udah terjawab ya. Nanti aku coba cari itunya. Di Kang Pai namanya spider kalibrasinya itu. Oke, Kang Pai ini ada dari Mas Arjun nih. Ada trik bikin gradasi gak? Seperti dia ngasih contoh nih bikin teknik gradasi di Corel. Gradasi kan dari sini lah. Contoh aja Kang, contoh simbol. Main dari sini aja. Diam ya? Pakai itu aja ya. Oke, enggak aja gradasi ya. Cepet nih. Untuk warna bisa dipilih Synod. Tinggal diatur dari sini. Ini mau transparan atau enggak deh. Ini toolnya ini. Interaktif ya. Udah kebayang ya Mas Arjun ya bikin degradasi di Corel gitu. Ini yang untuk mesh. Bisa langsung di meshnya. Ada meshnya juga ya begitu ada dia mesh, cuman nggak lembut seperti Photoshop. Nah, ini biasanya untuk baju ya pakai mesh di petani-petani baju atau gimana dari sini dari mesh. Oke. Satu lagi apa ya mumpung masih di sini. Kita bikin contoh. Yang tadi itu masih yang batik. Saya kasih contoh polkadot tadi ya.
Kalau misalnya datar kan seperti ini, kita pengennya bajunya agak-agak ada lipatan atau angin yang ambilnya dari envelope tadi. Envelope ya, buat narik. Ini kan selendang dan cuma dari sini aja mainnya dulu. Iya. Jadi kalau misalnya diaplikasiin ke toprak kan kesannya apa ya? Grafisnya hidup gitu kan. Betul. Sebenarnya mah enggak sih, trik-trikan aja. Eksplorasi bentuk juga Kang ya, lebih banyak ya. Ini kan seperti misalnya dikasih bayangan. Shadowing. Tinggal di transparan aja. Transparan. Oke. Barangkali ada lagi yang bisa. Oke, kira-kira teman-teman ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Oke, teman-teman, saya rasa cukup. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, monggo silakan kita komunikasi di grup aja. Kalau misalnya ada yang masih kurang penjelasan dari Kang Fai, bisa langsung kontak beliau di IG-nya Kang Fai. IG-nya apa ya kalau teman-teman ada yang belum tahu nih? Sol.az. Oke, nanti tinggal di itu aja. Jangan lupa titiknya katanya. Ada titiknya ya. Oke, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Mungkin banyak ada info ataupun pelajaran yang bisa kita petik dari penjelasan Kang Fai ini manfaat banget. Saya juga masih belajar juga sih sebenarnya dari Kang Fai nih, terutama masalah tekstur. Bukan tekstur ya, skin ya. Kalau bilangnya skin ya. Saya kebiasaan bilangnya tekstur. Gila sih saya bilang agak gila sih. Ya, Oke, teman-teman, untuk ini ya Kang Fai ngakalin kekurangan aja sih sebenarnya. Kan kalau kekurangan tutupin aja. Oke, teman-teman, saya tutup untuk Zoom coaching kita hari ini. Semoga banyak manfaat yang bisa kita terima. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau lanjut silakan di japri aja Kang Fai.